Dan skenario seperti itu jatuh ke mata Penatuali. Dan yang dia dapatkan hanyalah cibiran, oh. Tidak menyangka ini masih keturunanmu? TSK, kamu cukup berbicara tentang moralitas. Dan wajah Zhan Jinrong tidak merah saat ini. Itu sudah menjadi kehidupan yang suram. Tapi dia masih gemetar dan membengkak dengan kekuatan. Yah. Sia, debu, kamu tidak boleh menyerah. Semut seharusnya tidak memiliki begitu banyak omong kosong. Penatuali menarik ujung jarinya dan hendak mencubit Jinrong. Adapun konsekuensi dari melakukannya, dia tidak peduli. Bahkan dari sudut pandang Penatuali, Lei Gongming dan yang lainnya di tembok kota adalah semut. Dan tampilan kepalan tangan yang marah dan marah seperti gonggongan yang tidak kompeten dari yang lemah dan hanya dapat digunakan untuk menyenangkannya itu saja. Namun, pada saat Zhan Jinrong akan mati, dia melihat aliran cahaya, dan dia terbang. Orang berkepala, siluetnya ramping, dan mata bintang serta alis pedangnya adalah Qin Yichen. Melihat tindakan Penatuali, mata Qin Yichen hanya memiliki niat membunuh. Beraninya kamu membunuhnya. Aku berjanji kamu tidak akan keluar dari benua ini. Kemarahan menggema di langit dan bumi, yang membuat jantung kota Beihong bergetar. Semua orang melihat ke atas. Ketika mereka melihat Qin Yichen, mereka berseru. Lihat, Qin Immortal Monarch telah kembali. Bahkan Penatuali mengerutkan kening. Saya tidak tahu mengapa, ketika dia menaruh niat membunuh di mata itu ke matanya, dia selalu merasa bahwa yang terakhir sepertinya tidak bercanda. Mata ini seharusnya menjadi semacam provokasi dan pelanggaran baginya. Tetapi Penatuali akhirnya mengusir Zhan Jinrong dan dengan cepat ditangkap oleh Lei Gongming. Qin Yichen dia tidak takut, tetapi orang di belakang Qin Yichen membuat Penatuali menyipitkan mata, tersenyum tipis. Ketika Jieming melihat ini, itu sangat menyenangkan. Ketika dia melihat Qin Yichen, dia tidak bisa menahan tawa. Anak laki-laki, mengapa kamu di sini? Tidak ada yang tahu berapa kali fantasi Jieming berfantasi hari ini. Dan bahkan siluet ramping itu membuatnya menggertakkan gigi setiap kali dia tampak tidur. Semua auranya, semua nama pilihan surganya, dibuat frustrasi oleh bocah itu. Selanjutnya, dia melangkah ke dalam jurang dengan ganas, membiarkannya mundur, dan meninggalkannya dengan rasa malu yang tak terhapuskan. Segera, Jieming mengertakkan gigi, dan suaranya nyaring. Pencuri, Qin Yichen, tidak akan berlutut untuk membuat Tuhan. Namun, ketika Qin Yichen melihat Jieming, mata bintang itu naik. Tapi itu semua meremehkan. Itu hanya anjing yang memimpin, berani menggonggong di sini. Jieming kaget, wajahnya tiba-tiba panik. Tetapi ketika dia tidak lagi bangga, dia melihat siluet di belakang Qin Yichen. Niheng, juga ada seseorang. Nafasnya bahkan lebih kuat dari pembangkit tenaga Golden Immortal yang membuat orang dewasa. Adapun Huang Fuyu, Niheng saja sudah cukup untuk membuat wajah Jieming tiba-tiba berubah. Kenapa, bocah ini, bisa begitu banyak pembangkit tenaga listrik melindunginya? Atas dasar apa? Tanda seru. Tanda seru. Tanda seru. Tanda seru. Jieming mengertakkan gigi, mencoba untuk membantah, tetapi menemukan bahwa Penatuali di sampingnya tampaknya menutup telinga dan tidak membela dia sama sekali. Selain mengganggu dunia, rasanya sangat memalukan. Saat itu, bocah yang bisa mencubitnya dengan mudah, kini berani memperlakukannya sebagai anjing yang memimpin jalan. Jieming tidak mau. Setiap kali dia bertemu, kekaguman Qin Yichen terhadapnya semakin berkurang. Tetapi bahkan ketika dia bertarung di Beihongyu beberapa bulan yang lalu, dia hanya berani menatap dirinya sendiri itu saja. Tapi berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sebenarnya, Anda bisa mengabaikan diri sendiri. Jieming ingin berbicara dan memarahi, tetapi sebelum dia mengetahuinya, dia benar-benar tidak berani melakukan upaya kedua. Lagi pula, ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik di dunia Beize daripada mereka. Selain itu, Qin Yichen tidak mengatakan sesuatu yang salah. Di sini, dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara sama sekali. Dia hanya bertanggung jawab untuk memimpin. Tetapi kehadiran Qin Yichen di sini sama sekali bukan cara untuk memimpin pusat kekuatan digital di belakangnya. Setelah minum sepatah kata pun, Qin Yichen melihat ke arah Penatuali. Meskipun paksaan yang terakhir sangat kuat, meskipun yang terakhir adalah kekuatan keabadian emas, meskipun ada gunung di belakang yang terakhir, yang dapat dengan mudah menghancurkan perang utara. Sekte abadi. Tetapi Qin Yichen tidak mengubah warnanya, dan bahkan kemarahan di matanya belum tertutup. Pada saat ini, kota Beihong secara mengejutkan sepi, tetapi Lei Gongming kota dan yang lainnya melihatnya dengan takjub. Yang di sebelah Ni Huang, mungkinkah itu penguasa Sekte Abadi Yuan Surgawi? Qin Immortal Monarch bahkan mengundang penguasa Sekte Abadi Yuan Surgawi. Di kota, keluarga Feng yang ditugaskan untuk memberikan ramuan ke garis depan, sekelompok tetua, memandang Huang Fu untuk waktu yang lama, dan akhirnya berani menegaskan, itu, apakah itu peri alkimia Dao yang legendaris? Tuan Xianxi. Qin Immortal Monarch bahkan mengundang Tuan Xianxi. Dan Anda tahu, Qin Immortal Monarch sekarang juga adalah Pillmaster pembangkit tenaga listrik teratas.
Pasang surut kota Beihong sangat mengejutkan. Mereka menemukannya. Setiap kali Yang Mulia menyatakan kepada dunia luar bahwa Qin Yichen ditutup, itu sebenarnya palsu. Dan setiap kali, mereka bisa membuat keributan besar. Untuk pertama kalinya, saya mengatakan bahwa Qin Yichen mundur. Dan akibatnya, 100 battle domain terbunuh dan langit dan bumi terbalik. Pertarungan berdarah membuat 100 battle domain meyakinkan. Untuk kedua kalinya, retret Qin Yichen juga dilaporkan. Dan akibatnya, ada kabar bahwa komunitas dunia timur bersedia membentuk aliansi. Ketiga kalinya adalah retret yang nyata. Tetapi hanya dalam beberapa bulan, Sein Wudan dibebaskan. Biarkan suku dunia merusak banyak kekuatan pertempuran atas dan menengah. Dalam pertempuran itu, suku dunia ketakutan setengah mati. Dan kali ini, dikatakan sebagai retret, dan bahkan Master Abadi Alchemy Dao diundang. Zhan Wuyuan sangat bersemangat. Nah, kamu akhirnya kembali. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa Qin Yichen tidak lagi menjadi pilar. Atau bahwa langit dan bumi di dunia Korea Utara tidak dapat lagi menampung pemuda yang melonjak penuh. Penatuali juga sedikit berubah. Dia tidak mengharapkan sekte abadi Yuan Surgawi. Tapi Rao sangat tidak mampu menggoyahkan kepercayaan Tetuali. Saya melihatnya segera kembali sadar, mencibir dan muncul kembali. Nah, kamu akhirnya datang. Kalau tidak aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati untukmu. Berapa kali Bei Hongchen mengutuk tak tahu malu? Jelas Anda pertama kali mencari sesuatu, tetapi Anda harus menyalahkan Qin Yichen. Tapi Jeming mencibir, dan bahkan dia diam-diam menghibur dirinya sendiri. Bocah ini tidak bisa hidup lama. Kenapa dia harus marah pada orang mati? Penatuali juga membuka mulutnya dan berkata, karena sudah ada di sini, ayo pergi dengan dewa. Namun, Qin Yichen tidak bergerak sama sekali, dan bahkan memiliki perasaan melihat seorang idiot. Apakah saya mengatakan pergi dengan Anda? Begitu kata ini keluar, Penatuali terkejut, tetapi kemudian wajahnya murung, dan dia melihat ke arah orang-orang Huangfu. Dengan kata lain, kamu tidak membunuh anak ini, tapi untuk melindunginya? Huang Fui tidak tergerak, tetapi menunjukkan tatapannya. Hari ini semuanya diputuskan oleh Qin Yichen. Ketika Qin Yichen melihat ini, dia langsung tertawa. Jadi, apakah menurutmu kamu bisa membawaku? Begitu kata ini keluar, wajah Penatuali menjadi lebih suram, dan bahkan matanya menjadi marah untuk pertama kalinya. Penatuali merasa bahwa dia telah diprovokasi, atau provokasi yang menyebabkan kehancurannya sendiri. Kapan Anda akan berada di Sekte Abadi Yuan Surgawi, dan berani melindungi orang yang diinginkan Sekte Abadi?